Pak. Eh, di sini saya mengangkat tentang sejarah pembentukan hukum Islam di masa Rasulullah. Ya, langsung saja. Jadi latar belakangnya ya bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari subjeknya gitu dengan segala pengetahuan dari yang dimilikinya baik yang diwariskan dari generasi sebelumnya maupun sebagai hasil olah pikirnya dalam memahami lingkungan tempat tinggalnya. Jadi sebetulnya cara pandang saya dalam membuat makalah ini ya melihat peradaban peradaban manusia sebagai sesuatu yang tidak seperti kayak motong roti gitu loh. Kalau kita potong roti itu seolah pisah aja semuanya gitu, tidak ada sangkut paut antara kedua bagian itu gitu. Saya melihatnya ya eh, apa namanya ya seperti yang sering kita tangkap dari narasi yang beredar begitu ya, mungkin bukan narasi yang di kalangan akademik gitu ya, mungkin narasi yang non akademik beredar begitu bahwa seolah ada hitam putih di situ gitu. Ada hitam putih, ada yang saya ingin coba melihat perjalanan sejarah hukum ini, peradaban Islam ini dengan cara yang bahwa tidak seperti itu pola pikirnya, tapi ada yang apa namanya ada yang apa ada yang ikut gitu, ada yang masih digunakan, ada yang tolak dan seterusnya lah. Karena Islam diturunkan di tengah masyarakat Arab yang memiliki kebudayaan yang khas, yang baik berupa ritual keagamaan, sistem sosial kemasyarakatan, politik, ekonomi, maupun sistem hukum itu sendiri atau sejak jauh sebelum Islam. Ya, karena memang sejak awal sendiri ya masyarakat Arab ya memang sudah seperti itu. Gitu. Jadi bukan kalau kita bayangkan orang yang hidup di padang pasir itu kan kayak Flintstone Flintstone film kartun itu loh, The Flintstone ya Family ada itu yang pakai yang pakai mobil pohon terus bawa palu bawa gada Flintstone Flintstone itu ya. Tadi masyarakat Arab tidak tidak kan ada yang Kalau yang dibayangkan itu. terbaru the CROOD, the Crude atau apa itu, Pak? Ya mungkin itu Pak. Jadi yang bayangannya itu kan kalau yang narasi non akademik itu kita bayangkan itu seperti itu. Jadi semua kejahatan, semua kebarbaran, semua ada di orang-orang Arab. Padahal ya mereka ya sudah punya ritual keagamaan, sistem sosial kemasyarakatan juga sudah ada. Kita tidak berbicara apakah sistem sosial itu eksploitatif atau egaliter atau bagaimana gitu. Tapi ada gitu. Sudah ada sistem sosial kemasyarakatan. Artinya masyarakat itu sudah terstruktur gitu. Sistem politik juga ada, ekonomi, sistem hukum itu sendiri gitu. Ya, proses sejak jauh sebelum Islam. Nah, kemudian dalam hal masalah ini, dalam membahas permasalahan ini, biasanya para ahli membagi ke dalam 6 periode. Periode kenabian, periode pertumbuhan, periode sahabat, tadwin, dan seterusnya. Nah, fokus dari makalah ini adalah pada periode kenabian dengan membaginya ke dalam 2 periode, yaitu Mekah dan Madinah. Ini dari riset gitu ya, histori sosiologis pendekatannya begitu. Oke, pembahasan saya akan bagi 2 pembahasannya. Pertama tentang Arab pra-Islam dulu, yang akan dibahas dari sisi kondisi geografis, kultural, kondisi keagamaan, kebudayaan. Kemudian pembentukan hukum pada masa Rasulullah di periode Mekah dan periode Madinah, serta karakteristik tasyri pada masa Rasulullah. Arab pra-Islam, kondisi geografis dan sosiohistoris. Jadi Jazirah Arab terdiri dari 2 bagian, ya agak susah dibayangkan lah. Kira-kira seperti itulah. Bayangkan saja padang pasir yang tapi sekarang sudah banyak pembangunannya. Sudah banyak rekayasa geografis gitu. Cuman ya dulu ya seperti itulah. Kalau misalkan melihat lukisan yang gurun pasir ya kurang lebih seperti itulah Arab pada masa itu gitu. Belum ada gedung-gedung. Nah, kemudian wilayah Arab ini merupakan tapi ada
kaitannya dengan penduduk ya itu ada bagian tengah tadi dari daerah pegunungan yang terserap air hujan, penduduknya nomaden begitu, mengikuti sumber air dan hujan serta padang rumput untuk mengembala ternak. Nah ini sebagai Baduy kita katakan. Kemudian di bagian utara ya orang Najd kan, dan selatan disebut Al-Ahqaf yang penduduknya lebih sedikit daripada bagian utara. Wilayah Arab, daerah gurun pasir, ya kita sudah sering melihat begitu ya. Mungkin ada yang sudah pernah datang ke sana, sudah merasakan gurun pasirnya begitu. Ada juga sedikit savana, rumput berduri tajam, ya kurang lebih jauh lah daripada Indonesia. Indonesia di sana tanahnya ya pasir begitu, tanahnya itu ya ya berdebu pasir. Kalau di kita kan tanahnya lengket begitu ya. Terus mata air memiliki pengaruh terhadap kondisi sosial, ya betul, karena susahnya air ya otomatis mata air ini yang memiliki posisi tersendiri di dalam masyarakat begitu, sehingga menjadi tempat yang diincar dan diperebutkan, dan semakin besar sumber air yang dikuasai semakin besar pula pengaruh dari suku tersebut. Artinya kita bisa membayangkan bahwa sumber mata air ini berkaitan dengan pengaruh dari sebuah suku gitu ya. Artinya bisa menjadi semacam daya tawar dari suku-suku tersebut, dari suku-suku yang menguasai sumber air. Kemudian ada kontradiksi di kalangan sejarawan tentang Mekah sebagai pusat perdagangan. Jadi memang ada kalangan sejarawan yang mengatakan bahwa Mekah ini pada saat itu maksudnya sebelum kedatangan Nabi adalah pusat perdagangan internasional begitu. Ada yang mengatakan oh tidak, kalau internasional, karena tidak mungkin pusat perdagangan internasional ada di tempat yang jauh dari pantai. Paling-paling itu ya mungkin iya pusat perdagangan tapi hanya lokal saja lah. Artinya tidak sewah yang dibayangkan begitu untuk sebagai pusat perdagangannya gitu. Memang jadi pusat tapi hanya di sekitar lokal saja. Kemudian pada waktu sebelum pra-Islam itu imperium yang berkuasa itu yang bersaing begitu. Imperium ada Romawi dan ada Persia gitu ya. Dan Arab ini sebetulnya Jazirah Arab ini sebetulnya termasuk daerah yang termasuk aneh kalau misalkan tidak aneh ya. Dan Jazirah Arab termasuk tempat yang menjadi lokasi perebutan pengaruh lah gitu. Jadi ya Romawi ya Persia ya berusaha menaspakkan pengaruhnya, memperluas pengaruhnya, menaspakkan pengaruhnya di daerah Jazirah Arab. Cuman ya karena kondisi Arab yang seperti itu, ya itu jadi berkah tersendiri untuk orang Arab gitu. Sehingga masyarakat Arab itu terhindar dari penjajahan gitu. Oleh karena bentuknya yang mayoritas gurun begitu kan, kemudian kebanyakan penduduknya juga nomaden begitu, agak susah untuk ditaklukkan. Jadi terlalu banyak modalnya lah, sementara apa yang diperoleh dari Jazirah Arab sendiri ya sangat sedikit begitu pada waktu itu, karena memang belum tercium bau-bau minyak begitu kan. Nah kemudian kalau dari sisi historis bangsa Arab itu ya ada Al-Badi'ah, ada Al-Aribah, ada Al-Adnaniyah. Jadi ada tiga bangsa besar begitu ya. Al-Ba'idah ini katanya ini sudah punah nih. Golongan Ad, Samud sudah punah ini. Kemudian Al-Aribah ini yang tadi keturunan Ya'rub, yang disebut juga dengan Arab Qotoniyah. Nah, kalau Arab Adnaniyah ini disebut juga Arab Musta'robah, pendatang, tidak memiliki darah Arab, tapi kemudian dia betul Arab asli, kemudian tumbuh di daerah Arab bagian utara. Nah ini Al-Musta'robah ini yang Adnaniyah ini ya mbahnya Nabi Muhammad gitu ya, turunan Ismail begitu. Jadi dulu kalau kita tuh karena mungkin ada yang terputus link begitu, ada link yang terputus begitu dalam memahami Makkah ini gitu. Kita
membayangkan Mekah itu ya seperti itu. Mekah itu ya orang-orangnya barbar dan sebagainya begitu. Tidak pernah ada kenabian di situ. Padahal ternyata ya Nabi Ismail kan di situ di Mekah begitu. Memang kita dulu mendengar Nabi Ismail itu di Mekah gitu. Tapi sejarah yang kita dengar kebanyakan biasanya hanya sebatas peristiwa kurban kan begitu. Sebatas peristiwa kurban atau peristiwa ketika penemuan sumur Zam-Zam. Nah, tidak pernah misalkan bagaimana Ismail ini hidup di masyarakat sebagai seorang nabi. Kita mendengar cerita seperti itu. Bagaimana Ismail membangun masyarakat bertemu dengan karakteristik masyarakat Arab yang seperti ini dan seperti berbeda dengan nabi-nabi lain begitu. Selalu ada cerita yang seperti ada jatuh bangun dalam dakwah begitu. Nah, sehingga waktu itu meskipun kita mendengar bahwa Nabi ini adalah keturunan Ismail, Nabi Muhammad ya, bahwa Muhammad ini adalah keturunan Ismail, seolah-olah itu terasa fiksi sekali begitu. Nah, kemudian ketika kita mencoba melihatnya dari sisi historis bangsa begitu, ternyata ya ketemu begitu. Ya dari jalur Adnan gitu kan. Kan kalau kita Nabi itu kan Nabi bin Abdullah bin Muthalib, terus ya kan Usoy, Kilab, Roh, Ka'ab gitu. Usoy, Quraisy dan seterusnya sampai ke Adnan kan, sampai ke Adnan. Nah dulu ketika yang kita pahami dulu dari Adnan itu langsungnya ke Nabi Adam, padahal tidak, ternyata ke Nabi dikunci mah. Pak Azhar, suaranya Pak Azhar belum mute Pak Azhar. Nah ternyata di situ Adnan begitu, jalurnya dari Adnan. Ya itu kan itu menurut saya itu berpengaruh terhadap pandangan kita terhadap orang Mekah seperti apa begitu. Apakah memang ini masyarakat yang belum tersentuh peradaban, masyarakat yang belum tersentuh ajaran sama sekali atau bagaimana, kan itu berpengaruh. Nah, ternyata memang dari Adnan ini kita tahu bahwa ya Ismail itu ya hidup di situ. Ismail hidup di Mekah dan sempat di Mekah ini di zaman Ismail itu ya yang disebarkan itu ya yang dipeluk oleh orang-orang Arab Mekah itu ya ajaran Ibrahim, itu agama Hanif itu. Nah, ajaran Arab Islam. Kota Mekah adalah kota ibadah bagi anak keturunan Ibrahim. Nah, jadi karena Ismail tinggal di situ, pernah ada orang Arab ini pernah mengikuti ajaran Ibrahim, tauhidnya, ritual keagamaannya, maka kita bisalah memahami bahwa kota Mekah kemudian ya sebelum Islam ini menjadi kota ibadah bagi anak keturunan Ibrahim. Kemudian ritual sekitar Ka'bah, tawaf, ini seperti yang orang Islam sekarang lakukan begitu. Dan pada perkembangannya beratus-ratus tahun kemudian setelah Nabi Ismail wafat begitu, Ka'bah ini tetap menjadi Mekah ini tetap menjadi kota yang memiliki daya tarik, ya, memiliki daya tarik spiritual oleh karena Ka'bah itu. Lalu Ka'bah itu ya pernah menjadi, bukan pernah sih, itu masih terus dilaksanakan begitu ya. Ritual-ritual keagamaan di sekitar Ka'bah yang dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim terus. Cuman dalam perkembangannya sempat disentuh era paganisme di situ, yaitu setelah kedatangan Amr bin Luhai al-Khuzai. Ini seorang pemimpin dari suku Khuza'ah. Nah, itu dia membawa Hubal setelah pulang dari Sam gitu kan. Kemudian meletakkan si Hubal itu di Ka'bah dan meminta, di dalam sebuah catatan begitu disebutkan, dia meminta orang-orang untuk menyembah si Hubal ini. Sehingga kemudian orang-orang pun yang menjadi katakanlah menyembah berhala begitu, merupakan agama tauhidnya, ajarannya Nabi Ibrahim. Cuman ya agak susah juga kalau misalkan kita pahami kok
sehebat apa sih Amru bin Luhai al-Huzai ini begitu kan? Datang ke sana bawa berhala, begitu, terus disimpan berhala di Ka'bah, kemudian dia bilang, ayo sembah ini, orang-orang pada turut. Sehebat apa dia kan? Mungkin nggak lucu juga. Gitu. Artinya sebetulnya kalau kita ingin membahas apa kita kalau kita apa namanya menentukan era paganisme ini sebetulnya mungkin jauh sebelum Amr bin Luhai sudah ada indikasi ke arah situ. Orang-orang sudah mulai banyak yang apa mungkin terpengaruh paganisme entah dari adat mana gitu kan. Kemudian Amr bin Luhai ini hanya mungkin ya puncak dari apa namanya dari paganisme awal Arab pada waktu itu. Jadi dia dengan membuat kubal diletakkan di dekat Ka'bah, kemudian orang-orang menyembahnya. Nah, terus, ketika Amr bin Luhai, beberapa perkembangannya kemudian terus ketika Mekah kemudian berada di bawah dominasi Quraisy. Nah, masyarakat Arab di sekitar Mekah itu sudah menjadi pagan semua. Orang-orang sudah menjadi pagan, menyembah berhala, ada juga yang menyembah dewa, begitu kan, segala macam lah, Lata, Uzza, gitu kan. Nah, kemudian karena apa namanya, Quraisy ini karena bisnis gitu ya, keahliannya berbisnis itu, nah dia, jadi Ka'bah ini sudah sering didatangi oleh orang-orang di sekitar Arab, dan itu sudah membuat keuntungan bagi suku Quraisy yang menguasai Mekah waktu itu, yang mengelola Ka'bah begitu. Nah, dia membayangkan bagaimana caranya biar orang lebih banyak datang gitu kan. Sudah, bawa saja berhala-berhala mereka ke Ka'bah itu. Untuk menarik lebih banyak pengunjung tanah haram ini, untuk menarik lebih banyak pengunjung suku-suku Arab di sekitar Mekah untuk datang ke Ka'bah. Nah, maka berhala-berhala yang ada di suku-suku lain itu dibawa aja semua ke Ka'bah, diletakkan di Ka'bah, nah, agar apa pemasukan untuk Mekah khususnya untuk suku Quraisy menjadi bertambah juga kan begitu. Jadi ada faktor bisnisnya juga. Kemudian, nah di samping ada orang-orang berhala pagan itu ya, pada waktu itu sebelum pra-Islam itu juga sudah ada agama Kristen gitu kan. Ada yang itu dari penduduk Syam, Yaman, Najran, kemudian ada juga yang memeluk Yahudi seperti yang dipeluk oleh penduduk imigran Yaman dan Madinah. Nah, selain di samping itu ada juga penganut agama Hanif, gitu kan. Artinya pengikut monoteisme Arabian yang percaya pada Tuhan yang Maha Esa, namun bukan sebagai pengikut Yahudi dan bukan juga Kristen. Nah ini, gitu. Ini jadi ternyata ya masih ada juga yang menganut agama Hanif, gitu. Artinya yang masih berpegang teguh kepada ajaran Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim. Bahkan di dalam sebuah apa namanya, di dalam sebuah catatan siapa itu Lafadus atau siapa itu pernah ada seorang penganut agama Hanif yang katakanlah mendukung Rasul ketika ketika era Mekah, periode Mekah, dakwah periode Mekah ketika masih sembunyi-sembunyi gitu, mendukung Rasul agar mohon maaf sebelum mendapatkan wahyu. Jadi kayak mungkin teman diskusi atau teman ngobrol kali ya. Jadi penganut agama Hanif ini ya itulah buat intinya ikut menanamkan kebencian katakanlah kepada berhala, kepada Rasul. Bahwa yang betul itu ya agama tauhid itulah. Ada catatan seperti itu. Lapadus atau siapa? Nah, ini kondisi sosial kebudayaan. Tadi sosial keagamaan, nah ini sosial kebudayaan. Jadi ya betul bahwa pada masa itu ya masa keemasan perusahaan Arab gitu ya. Jadi sering ada kontes-kontes festival sastra di Pasar Ukaz itu. Kemudian pemenangnya itu ditempel di Ka'bah. Kadang-kadang bisa setahun, kadang-kadang bertahun-tahun begitu karena belum ada yang bisa menandingi keindahan sastranya gitu. Pokoknya sampai ada yang bisa menandingi baru diturunkanlah seperti itu. Kemudian dalam masalah muamalah telah mengenal percatatan utang piutang, kontrak-kontrak pertanian, bunga pinjaman, ketentuan 2 orang saksi, pertanggungjawaban suku dan lembaga negara. Ya sudah ada gitu.
Kemudian ada eh, apa namanya, dari sisi ya sosial, bahwa orang Arab ya menganut apa patriarki ekstrim begitu ya, yang ditandai oleh praktik perkawinan yang pernah dibahas oleh Pak siapa Pak Ali Pak Piase itu ya, praktik perkawinan yang seperti itulah yang menempatkan perempuan sebagai properti, perempuan sebagai alat jaminan, pembayar utang, hidup. Jadi ya mungkin apa namanya ya seperti yang pernah dibahas juga bahwa ya patriarki itu ada di mana-mana sebetulnya ada gitu. Cuman di Arab ini kebetulan ekstrim begitu. Ya seperti terjadi dengan sangat kaku dan ekstrim dengan beberapa contoh-contoh yang seperti tadi itu yang sama-sama kita tahu. Yang itu mungkin terjadi karena ya faktor lingkungan gitu ya, faktor lingkungan, faktor eh, apa gurun, tempat tinggal yang ganas gitu ya, yang menuntut orang itu ya kalau tidak berani, kalau tidak kuat secara fisik begitu ya diremehkan sudah gitu. Artinya eh, padang pasir, lingkungan sosial yang keras seperti itu mau tidak mau memiliki nilai yang lebih dihargai oleh masyarakat. Nilai yang dihargai oleh masyarakat itu ya yaitu keberanian gitu kan, kekuatan, kemampuan untuk berperang, kemampuan untuk memainkan senjata dan seterusnya. Itu yang nilai-nilai yang sangat dihargai gitu oleh masyarakat Arab, dan nilai yang atau nilai maskulinitas begitu lah. Sehingga yang sebaliknya ya tidak dihargai begitu. Karena dianggap tidak relevan dengan kalau mungkin kalau dalam bahasanya evolusi ya mungkin tidak relevan dengan apa survival of the fittest begitu ya pada masa itu di lingkungan gurun pasir itu. Dan perempuan yang dianggap tidak relevan dengan apa kebutuhan untuk bertahan hidup, sehingga ya diremehkan, eksistensinya tidak diakui, sehingga patriarki yang berlaku di Arab itu menjadi sangat ekstrim dan kaku. Kemudian ada juga perbudakan gitu ya, perbudakan ini ya bukan bukan penyakit Arab aja kan, artinya sudah sejak zaman apa itu sudah ada perbudakan begitu, artinya ini sebuah apa namanya kalau dilacak perbudakan sampai kemana ya nggak tahu juga gitu ya. Mungkin di zaman Hammurabi itu kan sudah ada juga perbudakan itu, di zaman Hammurabi itu kan, Babilonia gitu kan, kemudian mabuk-mabukan dan perjudian. Cuman yang jelas perbudakan itu ya meskipun tidak tahu dari mana awalnya, yang jelas berlaku di Arab gitu kan, dipraktekkan di Arab. Kemudian mabuk-mabukan juga ya sudah menjadi keseharian, perjudian juga seperti itu. Kurang lebih itu adalah kondisi sosial kebudayaan Arab. Nah, tadi setelah kita mengenal Arab pra-Islam, kondisi keagamaan seperti apa, kemudian kondisi sosial kebudayaannya seperti apa. Nah, ini kita masuk ke dalam pembentukan hukum pada masa Rasulullah. Jadi periode Mekah, kita seperti yang sudah disampaikan di awal, saya bagi dua ke dalam periode Mekah dan periode Madinah begitu. Periode Mekah ini berlangsung selama 12 tahun ya. Sebetulnya tidak pas 12 tahun juga ya, 12 tahun berapa bulan gitu, 5 bulan atau berapa gitu. Tapi 13 tahun belum sampai juga. Ya katakanlah 12 tahun lah gitu. Ada fase sembunyi-sembunyi kurang lebih 3 tahun dan terang-terangan. Kemudian ada fase sembunyi dan terang-terangan begitu. Fase sembunyinya kurang lebih 3 tahun. Nah, kemudian di sini yang menjadi apa namanya inti ajaran ya di seputar ketauhidan gitu ya, mengajak menyembahnya kepada Allah, menegakkan kepercayaan dengan berhala, buat hari akhir, keutamaan akhlak dan persamaan derajat manusia. Artinya kan kita tadi sudah melihat Arab pra-Islam seperti apa masalahnya kan. Masalahnya ada di ya pagan itu kan, pagannya itu kemudian apa namanya? eh tadi kemudian di sosial kebudayaan juga ada
mabuk-mabukan dan perjudian gitu kan. Makanya ya ini di Arab ini di periode Mekah ini inti yang menjadi ajaran Rasul itu risalah kenabian itu ya, itu ajakan kepada ketauhidan, tidak meninggalkan menyembah berhala, kemudian bahwa ada kehidupan setelah kematian, itu kan, ada hari akhir, gitu kan, dan keutamaan akhlak serta persamaan derajat manusia, gitu kan. Karena ya kondisi sosial yang seperti tadi kita gambarkan itu kan ya, memang kita tidak tahu perbudakan itu dari mana awalnya, gitu kan. Kemudian patriarki kenapa bisa menjadi ekstrim seperti itu, tapi ya itu ya apa namanya sebuah sistem yang eksploitatif gitu kepada dari satu struktur dari satu unsur kepada unsur lain. Ada sistem yang eksploitatif lah begitu. Ada yang dihambakan, ada yang di apa namanya ada yang mengeksploitasi, ada yang dieksploitasi kan begitu eksploitatif. Kemudian nah, di masa Madinah kurang lebih 10 tahun. Kalau tadi lebih ke arah itu ya, keutamaan akhlak, kemudian hari akhir, tauhid gitu ya, persamaan dengan manusia, dan banyak kalangan sejarawan yang menyebut periode Mekah ini sebagai periode revolusi akidah begitu. Nah, di Madinah gitu, 10 tahun ini dapat dikatakan sebagai nasionalisasi Islam di tanah Arab. Dari masalah ibadah, muamalah, jihad, jinayah. Nah, pada periode inilah terjadi adopsi dan koreksi atas praktek-praktek yang sudah ada, yang sudah dijalankan oleh masyarakat Arab. Seperti menghadap Ka'bah yang sebelumnya menghadap Baitul Maqdis yang merupakan tradisi Yahudi. Di sempat kita kan kewajiban sholat itu kan di akhir periode Mekah ya. Di akhir periode Mekah begitu. Ada beberapa bulan begitu di periode Mekah. Dan sempat menghadap ke Baitul Maqdis. Baru setelah hijrah ke Madinah, nah dipindahkanlah kiblat itu untuk menghadap Ka'bah. Juga ada pensyariatan ibadah puasa juga terjadi di Madinah. Nah, ibadah puasa ini juga kan sebagainya ya sudah dipraktikkan oleh kaum Hanif gitu. Yahudi, Nasrani juga mempraktikkan puasa, hingga kaum pagan juga gitu kan. Dan haji di Baitullah ini juga praktek dari Nabi Ibrahim gitu. Termasuk juga pensyariatan kisos. Kisos kan ya sudah ada kisos sebetulnya pada waktu itu. Cuman prakteknya ya yang dikoreksi begitu, yang disempurnakan. Jadi kisos sebelum pra-Islam itu lebih dikuasai dendam. Ketika ada seorang anggota suku yang terbunuh oleh seorang anggota suku lain gitu, maka si suku yang anggotanya terbunuh ini ya bisa menuntut kisos. Cuman masalahnya yang diminta balasannya itu terkadang dia tuh minta lebih begitu. Dia minta lebih. Dia terlalu menganggap suku-suku ini sering bahwa ini orang yang terbunuh ini posisi di suku kami ini seperti ini, orangnya kehebatannya ini. Jadi nggak mungkin kalau cuma untuk satu orang saja gitu kan. Jadi nggak bisa kalau cuma buat diganti dengan satu nyawa saja, harus 3 nyawa kan begitu. Jadi sudah ada sebelumnya, cuman ya prakteknya seperti itu. Maka di Arab itu ketika di Arab disyariatkanlah kisos bahwa 1 nyawa untuk 1 nyawa. Kemudian ada pengharaman praktik riba gitu kan. Tadi juga kan orang Arab sudah mengenal riba kan ya dari Yahudi itu. Perjudian ada bukan. Dan tadi Pak Islam dalam melakukan wanita haid juga dirubah begitu kan. Dan cara berpakaian dan buka aurat. Begitu juga dengan model pernikahan warisan. Ya yang diwariskan gitu kan. Ibu tiri diwariskan kepada anak gitu kan, atau menikahi 2 wanita bersaudara, talak tanpa batas, dan praktek ila. Praktek ila ini yang menggantung si istri gitu ya. Ini sebuah ekspresi kemarahan suami sebetulnya gitu pada waktu itu. Jadi dia menggantung saja, sumpah
tidak akan menyentuh si istri dalam waktu yang tidak ditentukan, mungkin 3 bulan, 4 bulan, atau bahkan tidak terbatas. Artinya menggantung saja begitu sudah si istri itu, tidak jelas statusnya. Nah, pada waktu di Madinah ini ya dihapus juga praktek seperti itu. Dan nah, karakteristik tasrih di masa Rasulullah, bahwa ya kita melihat dari beberapa pembentukan hukum baik itu di Madinah ataupun di Mekah begitu ya, kita lihat gitu kan, bahwa ada yang dihapus secara langsung dan total, ada juga yang disyariatkan secara gradual, begitu. Artinya bertahap, berjenjang begitu. Dan pada waktu itu ya sumber yang sekaligus dari hukum yang berlaku pada waktu itu pada masa Nabi adalah Al-Quran dan Sunnah. Meskipun memang masih terbuka peluang ijtihad bagi para sahabat, sebagaimana yang kita kenal dalam cerita yang populer itu ketika Mu'adz bin Jabal akan menjadi qadhi ya, qadhi di daerah Yaman gitu kan, atau cerita tentang sholat asar di Bani Quraidah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.